Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sehat untuk kalian. Ya, di masa pandemi ini kalian harus selalu menjaga kesehatan. Taati protokol kesehatan, ya. Jangan berkerumun, ya, selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir, menggunakan sabun, selalu menjaga jarak, dan selalu memakai masker yang tidak kalah penting, ya, supaya kita semuanya tetap sehat. Anak-anakku, perkenalkan nama Ibu adalah Ibu Endang Susilawati. Pada acara MPLS ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama siswa. Coba kamu perhatikan layar berikut ini. Ya, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat, ya. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket, ya, telah menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, sebagai contoh, pada waktu kalian masih kanak-kanak, ya, orang tua kamu sudah melatih kamu menerima pemberian dari orang lain, ya. Kalau kalian diberi sesuatu oleh orang lain, kamu menerimanya dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan tidak lupa juga mengucapkan terima kasih, ya tak? Orang tua kamu melatih kamu bagaimana cara makan, cara minum, cara berpakaian, menyapa orang, memberi hormat pada orang lain, ya. Lama-kelamaan perilaku kamu akan menjadi sebuah kebiasaan. Ya, orang tua kita mengajarkan kita bagaimana cara kita makan dan minum. Kita sebagai orang timur, ya, kita itu punya adab, punya sopan santun, ya. Kalau makan dan minum itu dengan cara duduk, ya, tidak boleh berdiri atau sambil berjalan atau ngobrol dan sebagainya, ya. Cara berpakaian pun juga harus kamu perhatikan, ya. Bagaimana berpakaian yang rapi, yang sopan, ya, sedap dipandang mata. Anak-anakku, tata krama itu terdiri atas dua kata, dari kata tata dan kata krama. Ya, kata tata berarti aturan, adat, ya, norma atau peraturan. Sedangkan krama berarti sopan santun, ya, kelakuan, tindakan atau perbuatan. Tata krama berarti adat sopan santun, ya, kebiasaan sopan santun, ya, yang kita laksanakan sehari-hari. Adapun tata krama itu ada bermacam-macam, antara lain tata krama pergaulan, tata krama berkenalan, tata krama bertamu, tata krama berbicara, tata krama berpenampilan, ada tata krama makan atau minum, tata krama menggunakan fasilitas umum. Ya. Tata krama pergaulan. Ya. Komunikasi sebagai sifat alami manusia. Betul tidak? Ya, kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari komunikasi. Baik di rumah, ya, di perjalanan ataupun di sekolah, tentu kita melaksanakan komunikasi. Ya, di rumah ketemu keluarga berkomunikasi, di perjalanan ketemu teman berkomunikasi, di sekolah ketemu bapak ibu guru berkomunikasi. Oleh sebab itu komunikasi itu merupakan, ya, kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, ya. Komunikasi itu tidak bisa dipisahkan, ya, dengan pergaulan kita sehari-hari. Ada beberapa kunci pokok yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, ya, yaitu perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Ya, jadi kamu harus berbuat baik kepada orang lain agar orang lain juga berbuat baik kepada dirimu. Ya, nah, jangan mencubit orang lain kalau kamu tidak mau dicubit. Ya.
Kemudian setiap orang mempunyai perbedaan perorangan, artinya sifat. Ya, setiap orang itu mempunyai perbedaan sifat. Ya, tidak ada kembar yang satu telur itu sama persis, itu tidak ada. Ya, jadi pasti kamu dengan adikmu itu pasti sedikit ada perbedaan. Kamu dengan kakakmu juga ada perbedaan sifat. Ya, perbedaan sifat itu jangan menjadikan kita itu tidak bisa membedakan tata krama, ya. Kemudian kenali dulu baru sayang, ya. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, ya. Kalian harus mengenal orang tua lebih dekat, mengenal teman, mengenal bapak ibu guru, agar nanti mendapatkan kasih sayang dari mereka, ya. Kemudian tata krama berkenalan, ya. Kedua belah pihak harus saling menyebut nama, ya. Dalam berkenalan kita harus mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum, bolehkah saya berkenalan, begitu, ya. Jangan sambil teriak-teriak, ya, hei, siapa nama kamu? Nah, itu namanya tidak sopan, ya. Jadi mendekat, kemudian itu tadi ucapkan salam, terus bertanya bolehkah saya berkenalan, kemudian baru berkenalan. Ketika berjabat tangan jangan sampai mengayun-ngayunkan tangannya, ya, itu juga tidak sopan nanti, ya. Anak-anak, berikutnya adalah tata krama bertamu. Nah, ini, ya, kalian pasti pernah melakukannya. Kalian bertamu ke rumah saudara, ke rumah teman, ya, ke rumah bapak ibu guru, bahkan di sekolah pun mungkin kalian juga bertamu ke kelas lain. Oleh sebab itu bertamu itu juga ada tata keramanya. Kalau mau bertamu ke rumah teman, ya, buat janji dulu, ya. Misalnya, Gus, saya mau ke rumah kamu, boleh tidak, ya. Kalau dijawab oleh temanmu, oh ya boleh, ya, kira-kira jam berapa. Jadi harus memperhatikan waktu ketika kita bertamu. Jangan waktunya istirahat siang kamu bertamu, waktunya orang melakukan sholat kamu bertamu. Nah, itu kurang pas, ya. Kemudian tata krama berbicara. Ya. Anak-anakku, ya, sebagai manusia yang wajar, yang normal, tentu kita setiap hari itu berbicara. Ya, dalam berbicara itu kita juga menerapkan tata krama atau sopan santun, ya. Dengan siapa kita berbicara, ya, di mana kita berbicara, kapan kita berbicara, itu harus diperhatikan. Berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita tentunya harus pakai bahasa kromo kalau bahasa Jawa, ya. Karena di bahasa Jawa itu mengenal ada kromo inggil, ada bahasa ngoko, ya. Kalau dengan orang yang lebih tua kita harus menggunakan bahasa kromo, ya. Kalau dengan anak yang sebaya atau anak yang lebih muda dari kita itu bisa menggunakan bahasa ngoko. Berbicara pun harus sopan, ya, biar tidak menyinggung orang yang kita ajak berbicara, ya. Jadi berkata peliharalah lidah, ya, artinya jangan menyinggung perasaan orang lain, ya ta? Anak-anakku, berikutnya adalah, ya, tata krama penampilan, ya. Nah, ini penting sekali bagi kalian. Kita harus berpenampilan, ya, khususnya itu berpakaian itu yang sopan, yang rapi, ya. Jangan sampai kita itu berpenampilan bukan seperti orang yang baik-baik. Nah, misalnya ke sekolah itu, ya, pakaian seragam itu harus rapi, ya, harus necis, ya, harus bagus, ya, baju dimasukkan, kelengkapannya dipakai, pakai dasi, ya, pakai label-label, pakai bed, pakai sabuk, sepatu, semuanya harus rapi kalau berpakaian,
Ya, karena ada pepatah Jawa mengatakan ajining raga gumantung saka busana. Ya, kalau kalian tuh berpenampilan bagus, pasti orang akan tertarik ya, senang memandangnya. Yuh, anak itu gantengnya, anak itu cantiknya, anak itu bagusnya, seperti itu ya. Jadi harus berpakaian yang rapi. Kemudian berpakaian olahraga ya, itu juga harus dimasukkan ya. Ketika kamu mau berolahraga ya, itu kamu pakaiannya harus dimasukkan juga. Dan setelah berpakaian olahraga, apabila nanti akan melanjutkan pelajaran yang lainnya, anak-anak harus ganti baju seragam dulu ya. Misalnya jam 1-2 itu pakaian olahraga, habis olahraga. Jam ketiga 4 pelajaran bahasa Indonesia. Maka setelah olahraga itu kalian harus berganti baju seragam ya. Itu supaya kamu menghargai guru yang lain ya. Jadi tidak saat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran IPS atau matematika kamu memakai pakaian olahraga, itu namanya tidak sopan. Itu anak-anak ya. Kita lanjutkan cara makan ya. Nah, tata cara makan, nah itu juga tidak boleh mengeluarkan suara dari mulut ya. Jadi harus mengunyahnya pelan-pelan ya ta. Kemudian tidak boleh sambil ngobrol ya. Nah, ketika kamu makan tersedak atau batuk-batuk, itu mulut harus ditutup. Dan jangan lupa anak-anak berdoa dulu sebelum makan ya, atau sebelum minum ya, dengan cara duduk ya. Kemudian berikutnya tata cara menggunakan fasilitas umum. Ya, fasilitas umum itu apa saja? Kalau di sekolah itu misalnya ada ruangan kelas ya. Anak-anak perlu menjaga ruangan kelas, bagaimana supaya ruangan kelas itu bersih ya. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau ke kamar kecil ya harus disiram sebanyak-banyaknya ya. Kalau mau buang air kecil atau buang air besar itu harus di kloset, kemudian disiram yang sebanyak-banyaknya ya. Kemudian fasilitas umum yang lain yaitu di musola. Musola itu tempat ibadah, harus dijaga kebersihannya. Ketika masuk musola, kalian harus diam, ya toh. Kemudian melaksanakan sholat sunnah dulu, terus duduk, ya. Ketika duduk jangan ngobrol, ya. Pakai untuk berzikir, bertasbih, bertahmid dan sebagainya, ya. Sambil menunggu pelaksanaan sholat berjamaah ya. Begitu anak-anak ya. Lanjut ya, untuk di sekolah kita ini fasilitas umum yang sekarang itu banyak sekali, yaitu misalnya taman ya. Nih Bapak kepala sekolah kita itu sekarang udah membangun taman yang begitu indah ya. Di belakang diberi taman, ada air mancur, di tengah, di depan. Nah, kalian tugasnya adalah menjaga keamanannya taman tersebut ya. Jangan sampai kalian merusak ya, jangan merusak taman ya. Itu sudah dibuatkan sedemikian rupa, jadi untuk kita foto, untuk selfie silahkan, tapi jangan merusak taman ya. Anak-anakku, selain menggunakan fasilitas umum ya, juga ketika berkendara ya, tapi kalian kan ke sekolah tidak boleh membawa kendaraan, yaitu khususnya sepeda motor. Kalau kalian terpaksa membawa sepeda motor, harus dititipkan di sebelah ya, di tempat parkiran di sebelah atau di luar sekolah. Nah, ketika kamu berkendara pun harus mengikuti aturan ya, jangan sampai membunyikan klakson keras-keras atau menjalankan kendaraannya dengan kebut-kebutan dan sebagainya. Itu anak-anakku ya. Jadi mudah-mudahan anak-anakku ya, sekarang kalian sudah kelas 1 SMP, sudah lebih dewasa, lebih bisa
memilih ya perilaku yang baik. Jangan sampai kamu itu tetap seperti anak SD ya, yang anak SD itu kan kadang-kadang perilakunya masih kurang bagus ya, misalnya masih teriak-teriak, lari-lari di kelas dan sebagainya ya, masih berkata-kata kotor. Nah, sekarang sudah dihilangkan itu semuanya ya, diganti dengan perilaku yang bagus. Anak-anakku, saya kira apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini ya Ibu sudahi, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.